Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Makna Buli-Buli Pualam. Keempat Injil mencatat sebuah versi dari kisah ketika seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam atau alabaster jar kepada Yesus. Detailnya berbeda-beda, tetapi ada satu ciri yang tetap konsisten dan disengaja. Buli-buli itu tidak dibuka dengan hati-hati. Buli-buli itu dipecahkan. Markus menuliskannya dengan jelas. Markus 14 ayat 3. Ia memecahkan buli-buli pualam itu dan mencurahkannya ke atas kepalanya. Teks itu bisa saja mengatakan bahwa ia membukanya. Bisa saja dikatakan bahwa ia menuangkan sedikit. Namun, yang dicatat adalah bahwa buli-buli itu dipecahkan. Detail itu menuntut perhatian yang lebih lambat dan mendalam. Buli-buli pualam bukanlah wadah sekali pakai. Ia dirancang untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Minyak wangi di dalamnya, narwastu murni, sangat mahal. Sering disimpan untuk momen-momen penting, bahkan kadang untuk penguburan. Sekali buli-buli itu dipecahkan, ia tidak dapat digunakan lagi. Tidak ada cara untuk mengambil sebagian dan menyimpan sisanya untuk nanti. Tindakan itu sendiri membuat persembahan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Disinilah maknanya mulai menjadi semakin dalam. Para murid keberatan, bukan karena minyak wangi itu tidak berharga, tetapi justru karena nilainya sangat tinggi. Mereka bertanya, mengapa pemborosan ini? Dan Yesus tidak menyangkal biayanya. Ia mengakuinya. Namun, ia mengubah cara memandang momen itu sepenuhnya. Apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang berlebihan, ia sebut sebagai persiapan. Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Barulah menjadi jelas bahwa buli-buli yang dipecahkan itu bukanlah inti utama. Itu berfungsi sebagai tanda. Aroma harum memenuhi ruangan karena wadahnya tidak lagi menahannya. Apa yang sebelumnya tersegel kini dilepaskan. Dalam tindakan yang tenang namun penuh makna itu, perempuan tersebut melakukan sesuatu yang para murid masih enggan hadapi. Ia memperlakukan Yesus sebagai pribadi yang sungguh-sungguh akan mati. Yesus sendiri segera akan dipecahkan. Bukan secara kebetulan, bukan secara sia-sia, tetapi dengan sengaja, sepenuhnya, tanpa cadangan. Seperti buli-buli itu, ia tidak akan diberikan sebagian. Tidak ada yang ditahan. Tidak ada yang disisakan untuk diri sendiri. Tubuhnya, seperti buli-buli pualam itu, akan dipecahkan. Darahnya, seperti minyak wangi yang mahal itu, akan dicurahkan. Apa yang perempuan itu lakukan dengan tangannya, Yesus akan segera melakukan dengan hidupnya. Salib dengan demikian bukanlah kehilangan tragis dari sesuatu yang berharga. Salib adalah pemecahan yang diperlukan, melalui mana kehidupan dilepaskan. Sama seperti aroma tidak dapat memenuhi ruangan tanpa buli-buli yang dipecahkan, keselamatan tidak datang tanpa Kristus diberikan sepenuhnya. Perempuan itu mungkin tidak memahami semuanya, namun tindakannya selaras dengan kebenaran, bahkan sebelum kata-katanya mampu menjelaskannya. Ketika yang lain berdebat, menghitung,
dan menolak gagasan tentang Mesias yang menderita, ia merespons dengan pengabdian yang mahal dan tak dapat ditarik kembali. Dan Yesus menerimanya bukan sebagai pemborosan, bukan sebagai sesuatu yang berlebihan, tetapi sebagai pengenalan. Karena Injil sendiri mengikuti pola yang sama. Apa yang paling berharga dipecahkan supaya hidup, pengampunan, dan kasih karunia dapat dicurahkan bagi banyak orang. Haleluya. Ya, praise God for Christ's finished work on the cross. Jadi kita semua bisa mendapat pengampunan dari dosa-dosa kita ya, dan penebusan yang luar biasa. Thank you Jesus for dying for us on the cross. God bless you. Have a great day. Have a great week. Alright? See you again tomorrow. Bye.